urf, kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat, ya, yang dianggap sebagai kebiasaan. Maka misalkan ada di kampung A atau di kota A, ya, dengan hanya menjulurkan lidah, ya, itu dianggap mencaci atau menghina, maka sudah cukup bagi orang baru yang datang ke kota tersebut, kemudian menjulurkan lidahnya, dianggap sebagai menghina atau mencaci maki, walaupun dia tidak tahu, ya, kebiasaan di sana. Ya, di Indonesia misalkan, ya, hanya dengan apa, memandang sebelah mata atau me, apa, me, membuang muka, nah, membuang muka, ya, ketika dipanggil misalnya membuang muka, nah itu menyepelekan atau menghina, sudah sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi hukum di Indonesia. Maka jikalau ada orang yang seperti itu, yang melakukan hal seperti itu, sudah cukup dikatakan sebagai perbuatan yang menghina, ya. Nah, maka jikalau ada misalkan sekarang di eh, media sosial yang kita sering gunakan, misalkan ketika kita membahas tentang pahala, komentarnya media sosial, bagaimana mereka yang dijanjikan Allah Subhanahu, ataupun di komentar-komentar dengan mudahnya ataupun dengan sengajanya, misalkan anak mau anak akan sholat duha dulu 20.000 rakaat dengan ganggu, ya kan, atau uh, badan badan pegel sekali setelah sholat tahajud semalam 5 rakaat misalkan, ya. Jadi mereka berkomentar seperti itu untuk menyindir, ya, menyindir topik pembahasan di media sosial tentang hukuman atau ancam atau pahala yang Allah Subhanahu wa taala, ya. Ataupun uh, uh, lidah ana sudah basah dan sudah capek, sudah membaca Al-Qur'an, menghatamkan uh, 20 kali dalam 5 jam misalkan. Jadi hal-hal yang sifatnya kebaikan itu diremehkan dengan dalil bahwa mereka melakukan itu dengan sangat-sangat banyak dan cepat. Ini termasuk mencaci Allah Subhanahu wa taala, karena mencaci yang Allah kan dari pahala ataupun, ya, ini jangan jangan dianggap sepakawan, ya. Jikalau kita melihat orang yang melakukan seperti itu dengan maksud candaan, ya, dengan hati-hati, ya, karena uh, mencaci Allah Subhanahu wa taala, menghina Allah Subhanahu wa taala dengan candaan itu sama saja. Bahkan Ibnu Hazm Az-Zahiri mengatakan seperti itu. Sama saja, serius ataupun bercanda, ya, konteksnya menghina Allah Subhanahu wa taala, melecehkan Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah janjikan, ya, itu sama saja, mau serius mau bercanda, ya. Ustaz, kita nggak tahu tujuan mereka tuh hanya untuk bercanda, sama saja. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul abillah wa ayatihi kuntum tastahzi'un, ya, dari apa ayat ini, dari ayatnya ini yang kita bahas kemarin, ya. Maka jangan sampai disepelekan hal-hal seperti ini. Kita harus berhati-hati. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah dengan Allah Subhanahu wa taala, zat Allah Subhanahu wa taala, dan ayat-ayatnya Al-Qur'an, apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, ya, dan rasul-rasulnya, kuntum tastahzi'un, engkau menghina, melecehkan, merendahkan. Maka jangan sampai, ya, kemarin
Ana tekankan sekali lagi, jangan sampai sedikit pun terlintas dalam benak kita untuk bercanda tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang ancaman atau pahala Allah yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, surga, neraka, bahkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, barang siapa mencaci Allah dan Rasulnya dengan sukarela tanpa dipaksa, maka dia kafir lahir batin. Ya, dengan sukarela tanpa dipaksa maka dia kafir lahir batin. Ya, jadi kalau kita mencaci kan berarti menghina Allah. Ya, mencaci itu berarti menghina. Mencaci seseorang berarti menghina seseorang, menodai kehormatannya. Ya, bahkan mencaci itu lebih berat dan lebih buruk daripada sekedar kufur. Ya, karena kenapa mencaci adalah uh, memusuhi memusuhi cara berlebih-lebihan, ya, membenci yang mendalam, karena sumbernya adalah uh, kebodohan orang-orang kafir yang sangat menginginkan dengan kuat untuk merusak agama Islam, untuk merusak agama Islam dan penganutnya. Ya, menghina Allah Subhanahu wa taala ini adalah menodai kehormatannya, kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Karena dan ini sangat bertentangan, ya, mencaci menghina menghina atau melecehkan atau mencaci itu sangat bertentangan dengan asas atau dasarnya agama Islam, ya, ta'zim. Data orang-orang kafir Quraisy, mereka mengakui Rasulullah dalam perkara tauhid dan ibadah hanya kepada Allah. Ya, ini sudah kita bahas. Orang-orang kafir Quraisy, mereka mengakui bahwa dalam perkara tauhid dan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka eh, apa menjadikan perantara, gitu ya. Mereka menjadikan perantara, dan mereka hal seperti itu pun tidak menerima nenek-nenek moyang mereka, patung-patung mereka, luhur-luhur mereka direndahkan, dicela. Ya, maka apalagi kita, jelas kita beragama Islam, kita memiliki Tuhan yang berhak disembah, Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah pun melarang kita sebagai kaum muslimin untuk mencaci berhala atau patung mereka, orang-orang musyrik, ya. Entah itu di gerejanya, di kuilnya, di kelentengnya, dan lain-lain. Ya. Ini terlihat sepele, ya, karena mulut itu tidak bisa dijaga kecuali yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya, misalkan kita ketika melihat gereja atau melihat kuil, ya, melihat tempat beribadah orang-orang Nasrani, kemudian di dalamnya ada patung Buddha, ya, dengan sengaja kita mengatakan patung botak misalkan, ya, patung botak misalkan, itu tidak boleh, ya, tidak boleh, jangan disepelekan. Dikhawatirkan ada orang yang mendengar di dalamnya, kemudian membalas cacian itu, maka mencaci Allah Subhanahu wa taala. Maka uh, ini mati ya. Ini ya, ada. Ya, maka seperti yang dikatakan bahwa perbuatan menghina, mencaci ini adalah sangat bertentangan dengan prinsip agama Islam, yaitu at-ta'zim. At-ta'zim itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ta'zim, sekali lagi ta'zim, ya.
mengagungkan. Jadi jikalau ada orang-orang yang berselisih saja, ya, orang Islam, sesama orang Islam berselisih, ya, dua orang Muslim yang berselisih, jikalau sudah dikatakan ayat-ayat Allah, ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW, cukup, udah selesai, diam. Tidak perlu mencari alasan, mencari dalil lain untuk memenangkan pendapatnya, cukup. Ya, jikalau sudah dikatakan firman Allah Subhanahu Wa Taala, hadis Rasulullah SAW, cukup, diam. Ya, dan itu adalah sifat-sifat orang-orang mukmin, at-ta'zim, mengagungkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala setinggi mungkin. Ya, dan balikan dari ini adalah mencela atau menghina, menyepelekan, ya, meremehkan. Menghina itu meremehkan, ya, sangat-sangat bertolak belakang dengan pijakan utama keimanan, yaitu at-ta'zim, pengagungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jikalau ini bergabung antara ta'zim dengan sukhriyah, ya, mengagungkan dengan meremehkan, itu sangat-sangat mustahil, sangat mustahil untuk bergabung, untuk bersamaan, begitu. Ya. Nah, maka orang-orang munafik misalkan, ya, orang-orang munafik yang Allah Subhanahu Wa Taala katakan, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Dikatakan yang orang-orang, apapun yang dikatakan oleh orang-orang munafik tidak terlepas main-main atau serius atau apapun itu tetap merupakan kekufuran. Karena main-main kufur adalah kufur, dan tidak ada perbedaannya di antara keduanya. Ya, bermain-main dengan perkara kufur adalah kekufuran. Maka Ibnu Jauzi, Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan, ini menunjukkan bahwa serius dan main-mainnya dalam mengucapkan kalimat kufur adalah sama, ya. Serius atau main-main dalam mengucapkan kalimat kufur adalah sama saja. Alhamdulillah, itu pembahasan atau simpul dari An-Naqid As-Sadis. An-Naqid As-Sadis, pembatal keislaman yang ke-6, ya, tentang menghina atau meremehkan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian apa-apa yang Allah Subhanahu Wa Taala jaga dari ancaman dan pahalanya, kemudian pun demikian merendahkan atau menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita lanjut ke An-Naqid As-Sabi', ya, tentang pembatal keislaman yang ke-7, insyaallah. Baik. Pembatal keislaman yang ke-7 tentang as-sihru. Qala al-musannif rahimahullah, as-sabi' as-sihru. Pembatal keislaman yang ke-7 adalah tentang sihir, as-sihru, wa minhu as-sarf wal 'atfu. Apa ini? Nah, as-sihru fil asal ya'tamidu 'ala khafa' bil fi'l. Nah. Fayattakhidh as-sahir a'shaban wa dukhunan wa nahwu dzalika liyasila ila muradihi wa kullu sahir fahuwa musyrik. As-sihru itu dikatakan dalam pada dasarnya adalah ya'tamidu 'alal khafa bil fi'l, berpatokan atau berpegangan pada sesuatu yang tersembunyi, ya, dengan perbuatan yang disembunyikan. Maka seorang penyihir itu biasanya menggunakan sesuatu antara seperti rambut, rumput, gitu, ya, atau asap, ya, dan selain dan lain sebagainya untuk sampai kepada apa yang ia inginkan, si penyihir inginkan. Dan semua penyihir itu musyrik, ya, semua penyihir itu musyrik, seperti yang dikatakan hadis Rasulullah SAW di hadis An-Nasai, Imam An-Nasai. Nabi SAW bersabda, "Wa man sahara faqad asyraka." Barang siapa yang melakukan
sihir, faqad asyraka, maka dia telah syirik. Nah, dah. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan. Qal sihru huwa syirkun wa kufrun. Dikatakan bahwa sihir itu adalah perbuatan syirik dan kufur. Syirkun billah li'anna sahir la yatawassal ila sihrihi illa bisyirk wa huwa kufrun aydan. Dikatakan syirik pada Allah karena seorang penyihir tidak tidak mencari perantara ya untuk menyihir itu kecuali dengan perkara kesyirikan ya. Jadi yang dilakukan penyihir itu untuk menyihir seseorang atau menyihir sesuatu itu pasti perbuatan syirik. Nah, maka as-sihru huwa syirkun huwa kufrun aidan, dan juga perbuatan kufur liqauli ta'ala dalam firman Allah, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Ini dalam ayat firman Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini wa fihi aidan juhud wa da'watun ghairillah wa ghalib isti'anatihim bisyayatin. Ya, dikatakan kufur ini dalam ayat ini karena ada pengingkaran, kemudian berdoa kepada selain Allah, kemudian memohon pertolongan kepada syaitan. Lidzalika qala subhanahu wa ta'ala hikayatan an ahli nar, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menceritakan tentang ahli neraka, penghuni neraka, Rabbana ba'duna bi ba'd wa balaghna ajalana alladhi ajalana. Subhanahu wa ta'ala wakum Rabbana ba'duna bi ba'd wa balaghna ajalana alladhi ajalana. Rabbana istamta'na, wahai Tuhanku, istamta'a, telah bersenang-senang, ba'duna bi ba'din, ya, satu dengan yang lainnya, wa balaghna ajalana, dan kami telah sampai apa yang telah kami janjikan, wa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana, yang telah kau janjikan untuk kami. Qala, apa itu an-naru mathwakum? An-naru mathwakum, bahwa neraka itu adalah tempat untuk kalian. Ya, tentang ahli nar, tentang penyihir. maka kita sudah mengetahui bahwa manfaat dan mudarat itu hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki ini tidak akan terjadi.
Ya kita harus yakin. Ya walaupun ada segelintir orang yang melakukan praktek-praktek sihir seperti itu, tetapi kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa kemudaratan dan manfaat ada di Allah. Allah lah pemilik tunggal hak menciptakan dan mengatur, yang memberi manfaat dan mudarat Allah Subhanahu wa taala saja. Bahkan seekor semut kecil itu tidak akan bergerak kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Daun yang berjatuhan itu tidak akan jatuh kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun." Demikianlah tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan dia adalah seorang tukang sihir atau orang orang gila. Jadi nama penyihir ini sudah dikenal oleh seluruh umat, bukan umat Islam saja. Ya, bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan penyihir, nama istilah penyihir ini sudah dikenal oleh seluruh umat, ya, seluruh umat. Maka sihir juga sudah ada di kalangan orang-orang Persia, orang-orang Mesir kuno. Begitupun di India, sebagaimana orang-orang Yahudi, mereka berpaling dan menyimpang dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Mereka sibuk dengan sihir, dengan sihir dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh syaitan. Dan ini sudah tercantum dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, jelas. Wattaba ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, yang tentang sihir. Walakinna syaitan wa ma kafara Sulaiman walakinna syaitan kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Ya. Taib. Nah, kita mungkin di zaman kita sekarang ini zaman yang sudah maju teknologi, ya, fenomena sihir ini muncul di mana-mana, ya, menyebar di mana-mana di kalangan masyarakat, ya. Kan bukan di Indonesia saja, ya. Mungkin yang kita dengar di Indonesia itu paling kuat dukunnya, ya, paling kuat sihirnya. Tidak, ya. Ini di negara-negara lain pun ada, ya, seperti di Perancis, di Jerman. Itu ritual yang mereka lakukan beda, cuman intinya sama, menyembah setan, memohon kepada setan. Iya, sama. Di Amerika kita sering simbol Illuminati seperti itu, kemudian kepala rusa atau kepala kerbau, ya, bermacam-macam, ya, diberikan secara luas. Ya. Nah, nah, di sini ada beberapa perbedaan pendapat tentang tentang
tentang sihir. Ada yang mengatakan bahwa eh, Syekh As-Sinqiti mengatakan sihir itu tidak mungkin didefinisikan dengan definisi atau pengertian secara menyeluruh dan dibatasi karena banyaknya bentuk yang masuk di dalamnya, ya, karena banyak sekali praktik yang masuk ke dalam sihir, ya. Maka eh, Abu Bakar Al-Jassas bahkan beliau mengatakan sihir adalah setiap perkara yang samar sebabnya dan dikhayalkan bukan di atas hakikatnya, yang berlaku sebagai tipuan dan bujukan. Nah, lihat, perkara yang samar sebabnya dan dikhayalkan bukan di atas hakikatnya. Kemudian Ibnu Arabi mengatakan bahwa sihir itu adalah perkataan yang tersusun yang digunakan untuk mengagungkan selain Allah Ta'ala dan dinisbatkan kepadanya dalam perkara-perkara takdir dan kejadian alam. Lihat ya. Kemudian Ibnu Qudamah mengatakan sihir adalah simpul-simpul dan mantra-mantra serta perkataan-perkataan yang diucapkan atau ditulis untuk melakukan sesuatu yang berpengaruh pada badan orang disihir atau hatinya atau akalnya, dan masih banyak banyak lagi definisi yang lain. Nah, sebab mereka para ulama mendefinisikan dengan definisi yang berbeda adalah banyaknya bentuk sihir dan ragamnya. Bahkan sampai-sampai Al-Imam Al-Fakhr Razi menjadikannya dalam 8 bagian, ya, 8 bagian. Dan sebagian menjadikannya lebih dari 8 itu. Nah, kemudian di samping itu, nama sihir pun tidak tidak semuanya sama. Ada yang mengatakan namimah. Namimah itu sebagai sihir. Ada yang apa yang mengatakan termasuk sulap, ya, sulap, ya. Kemudian eh, apa lagi, ya, gerakan-gerakan yang bertumpu pada kecepatan tangan dan keahlian melakukannya, ya. Ada yang mengatakan menamakan itu seperti sihir, ya. Kemudian selain itu munculnya perbedaan ini karena keberagaman atau banyaknya eh, macam sihir dari sisi hakikatnya dan khayalannya. Dari itu sebagian ulama berpendapat bahwa sihir adalah hakiki, dan ada pula yang mengatakan sihir itu hanya khayalan, ya. Eh, contoh dan yang benar dari itu adalah bahwa di antara sihir ada yang hakiki, ya, ada yang hakiki, dan ini bisa memisahkan dari suami dengan istri. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari para penyihir. Ini membuktikan bahwa sihir itu memiliki hakikat, hakikat, ya. Jadi Allah menyuruh kita untuk berlindung dari para penyihir. Ini membuktikan bahwa sihir itu memiliki hakikat, ya, hakikat. Yang ayat yang telah kita baca tadi. Dan sebagian lagi mengatakan bahwa hayalan itu tidak 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 hakiki, tidak hakiki, betulan, hayalan. Baik, nah,
sini Asy'ari menjelaskan bahwa as-sihru yuf'alu li amrayn. Itu dilakukan, sihir itu dilakukan untuk dua perkara. Zakarahum asy-syekh rahimahullah taala, wa minhu as-sarfu wal 'athfu. As-sarfu wal 'athfu, untuk dua perkara. Apa itu dua perkara? Yang pertama as-sarfu wal 'athfu. Apa itu? Uh, nah di sini. An-naw'ul awwal as-sarfu yakni al-bughd wal karahah, kebencian, kebencian dan tidak tidak apa tidak ridha, bencian, tidak suka, kebencian. Lima tasiru alaihi tiba'un nafs, ay anna sarfaka an syai' anta turiduhu, an yasrifaka an syai' anta turiduhu. Jadi untuk apa menghalau kita dari sesuatu yang kita inginkan, ya, dengan apa, dengan kebencian, dengan kebencian. Bughdun wa daf'un, مثلا شخص يسحر ليكره زوجته أو يفعل سحره ليكره شخص الوظيفة أو الدار ذلك. Jadi seperti contohnya seorang yang melakukan sihir untuk supaya membenci istrinya, atau untuk dibenci atau benci orang-orang yang ada di sekelilingnya, teman karyawannya, ya, atau teman-teman atau orang-orang di rumahnya, ya. Dalil dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi." Hadza sarfun tafriq. Ini adalah ayat yang menjelaskan tentang tujuan atau sihir dilakukan untuk menjauhkan dengan kebencian. Sarfun wa tafriq wa baghdun wa ib'ad, menjauhkan, memecah belah, membuat benci. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, al-aks, kebalik al-'athfu, yakni at-tahbib atau mahabbah, dengan mencintai. At-tahbib, ya, melakukan al-'athfu, ya, an yuhabbib asy-syakhsa bi amrin ghairi ma jubilat alaihi fitratuhu wa amru wa ma khuliqa alaihi, yani ka'an lam yakun hunaka misl yaf'alu sihrun li yuhibba asy-syakhs tilka as-sayyara dzalika ad-dar. Nah, ya, ini kebalikan dari yang pertama, itu untuk menimbulkan rasa cinta, entah itu kepada orang, entah itu kepada kendaraan, atau kepada suatu tempat tinggal dan lain sebagainya, ya. Tidak didasari hal apapun, ya, tidak tidak ada alasan apapun, ya. Wa hakadha hadza fi asli sihir, dan ini adalah asalnya tujuan untuk untuk sihir. Maka dikatakan untuk apa dikerjakan ini sihir? Di amrain, untuk dua perkara, imma sarfun wa bughdun au hubbun, entah itu untuk menjauhkan atau menebar kebencian, atau yang kedua adalah untuk agar menyukai atau mencintai. Hada huwal asal. Ini ada yang pertama, yang dasarnya, ya, dasarnya dilakukan sihir seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan banyak sekali tafriq bainar rajul wal mar'ah li'annahu aktsar anwa' as-sihr, ya, terpisahnya atau pecahnya rumah tangga karena sihir, karena dilakukan sihir. Dan ini banyak sekali dilakukan, banyak sekali prakteknya, ya. Maka kita harus banyak-banyak memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari hal-hal seperti ini. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan tentang an-naqid as-sabi' ini, tentang sihir ini di pertemuan selanjutnya, ya, insyaallah.
karena pembahasan apa sihir ini tidak terlalu rumit juga ya, tidak terlalu panjang ya. Hanya dijelaskan tentang mudaratnya, tujuannya, kemudian hukumnya. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan nanti di pertemuan selanjutnya. Alhamdulillah, ana astadinukum, nah izin untuk mengakhiri sesi kuliah di pertemuan kali ini. Bihadzal qadar naktafi. Subhanakallahumma bihamdika nastaghfiruka wa nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Syukran, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.